of Author. Judul bab Cemburu. Novel Keluargamu Bukan Keluargaku, karya Ilyas Wan. Bab 42. Jadi itu makanan dari Pak Reno? Tanya Bara pada Kania dengan tatapan tajam. Kania menelan ludah dengan susah payah. Pasalnya dia tidak menyangka jika sikap atasannya akan berlebihan seperti ini. Iya Pak, dan ini adalah makanan kesukaan saya, jawab Kania sambil terus menatap makanan yang ada di dalam boks putih. Ingin sekali dia langsung melahapnya, hanya saja tatapan mata Bara semakin membuatnya bergedik ngeri. Itu artinya Pak Reno membohongi saya, gumam Bara hampir tak terdengar. Mungkin Bang Reno salah dengar. Dia pikir mungkin Bapak menanyakan makanan yang tidak saya suka, jawab Kania sembarang. Bara yang mendengar itu kembali melihat Kania tajam. Kali ini sangat menusuk. Apa aku salah jawab? Gumam Kania dalam hati. Apa tadi, Abang? Tanya Bara heran. Sedangkan yang ditanya malah dengan santai menganggukkan kepalanya. Kania sibuk membuka box yang berisi bakso dan mie ayam kesukaannya. Dia memindahkan makanan itu ke dalam wadah dan menuangkan kuah juga di dalamnya. Bagaimana bisa dia sangat menikmati makanan itu ketika hatiku sedang tidak baik-baik saja? Gumam Bara dengan dada naik turun menahan marah. Bisa-bisanya dia tertipu kali ini, padahal dia sengaja menanyakan hal itu pada Reno. Berharap laki-laki yang menjadi koleganya saat ini mau memberitahu. Enak, tanya Bara menatap Kania. Yang ditatap malah sedang sangat menikmati makanannya. Dia bahkan sama sekali tidak mengajak atasannya itu untuk makan bersama. Perutnya sudah sangat keroncong karena dari tadi pagi tidak terisi. Sangat enak, Pak. Kania kembali menyuapkan satu bakso ke dalam mulutnya. Kemudian dengan tangan satunya lagi dia menggigit kerupuk pansit hingga suara renyah itu membuat Pak Bara ingin juga merasakannya. Boleh saya coba? Sepertinya enak sekali. Tanya Bara mengambil alih mangkok mie ayam yang berisi bakso dan beberapa kerupuk pangsit lagi. Tanpa menunggu persetujuan dari Kania, Bara langsung menyuapkan 1 sendok besar mie ayam ke dalam mulutnya. Matanya langsung berbinar ketika makanan itu mampu membuatnya merasakan kenikmatan. Kania hanya bisa bengong melihat tingkah atasannya itu. Kania semakin yakin dengan firasatnya waktu itu, jika bosnya itu mempunyai kepribadian ganda. Kadang baik, kadang ketus. Kania benar-benar pusing melihat tingkah Bara yang seperti orang kelaparan. Pak, ini makanan saya lapar. Belum makan dari tadi pagi, rengek Kania karena melihat mangkok mie ayamnya bersih tak tersisa. Enak banget, aku seumur hidup belum pernah makan mie ayam enak begitu, ucap Bara yang membuat Kania semakin yakin jika Bara memiliki 2 kepribadian. Iya, enak, Bapak kenyang, saya lapar. Kania mengerucutkan bibirnya karena merasa tertindas dengan tingkah bosnya yang tidak bisa ditebak. Bagaimana bisa dia makan makanan bekasku? Ya udah, sekarang kita pergi lagi beli mie ayam kamu, ajak Bara sambil bangkit dari duduknya. Dia juga sebenarnya merasa bersalah karena telah mengambil jatah makan Kania, wanita yang selalu membuatnya salah tingkah. Akhirnya Kania dan Bara pergi lagi ke kedai mie ayam kesukaan Kania. Tanpa sepengetahuan Kania, Bara memotret dirinya yang sedang memesan makanan dan mengirimkannya pada Reno. Terima kasih sudah memberitahukan saya makanan kesukaan Kania. Reno mendengus kesal karena mendapat pesan dari Bara. Dia sampai mengecek ulang chatnya dengan Bara tadi malam. Saat Bara menanyakan apa makanan kesukaan Kania. Tapi di sana jelas Reno menjawab jika makanan kesukaan Kania adalah udang. Itu artinya Bara tidak terkecoh dan tidak percaya dengan jawaban Reno. Padahal nyatanya Bara sampai kehilangan muka di depan Kania.
Kenapa, Ren? Tanya Ruli saat melihat sahabatnya itu merenggut sendiri. Padahal tadi mereka sedang asyik membahas proyek baru yang akan mereka garap berdua. Apa gue jelek banget ya? Tanya Reno yang semakin membuat Ruli bingung. Dia penasaran kenapa tiba-tiba Reno menanyakan hal tersebut. Padahal jelas, tadi Reno sedang sangat bersemangat untuk ikut serta ke Bali lusa. Loh, kenapa sih? Gak jelas banget. Lagi bahas proyek kita nih, malah nanya tampang, gerutu Ruli kesal. Tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi pikiran Reno tentang Kania yang sedang makan dengan Bara. Karena merasa diabaikan, Ruli langsung menarik ponsel yang sedang ditatap oleh Reno. Dia langsung tertawa mengejek saat tahu kenapa sikap Reno tiba-tiba berubah. Ternyata laki-laki pemilik perusahaan otomotif itu sedang cemburu. Jadi gara-gara si Kania, tanya Ruli lagi, diiringi dengan tawa yang menjengkelkan Reno. Tapi tetap saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat sahabatnya itu menertawakan. Apaan sih, privasi nih, privasi, ucap Reno jengkel. Bukannya merasa bersalah, Ruli malah semakin menertawakan Reno. Cuma makan siang doang, lagian lu juga salah. Ngasih informasi salah ke si Bara itu. Harusnya lu bilang sama dia kalau lu juga suka sama Kania. Jadi dia bisa sadar diri dan jaga jarak, ucap Ruli yang membuat Reno menganggukkan kepalanya. Tapi gue nggak yakin sih Kania bakalan nerima. Secara dia udah nyaman sama gue sebagai abang, keluh Reno lagi. Dia memang merasa jika cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Karena wanita yang biasanya mempunyai perasaan yang sama, pasti akan salah tingkah atau merasa senang jika ada laki-laki yang mengungkapkan perasaannya. Tapi malam itu Kania bersikap biasa aja. Itu semua semakin membuat harapan Reno menipis. Lo gitu aja nyerah, ya wajarlah mereka makan siang bersama. Lah si Kania sekretaris si Bara kok. Jadi kemanapun atasannya pergi, Kania harus ikut. Ruli berusaha membuat Reno yakin dengan perasaannya terhadap Kania. Karena sebenarnya Ruli lebih setuju jika nanti adiknya bisa memilih Reno sebagai pasangan hidupnya. Bukan tanpa alasan kenapa Ruli sangat menginginkan Kania bersanding dengan Reno. Selain masa depan yang terjamin, dia juga sangat yakin jika bersama Reno Kania akan bahagia. Karena Reno adalah sosok yang lembut terhadap wanita. Dia juga sangat sabar menunggu Kania dari dulu. Di saat teman seusianya sudah menikah dan memiliki anak, dia malah memilih untuk tetap mencintai Kania. Apa Kania gue suruh keluar aja ya dari kerjaannya? Terus dia lamar kerja di sini sebagai sekretaris gue. Ruli terkejut mendengar penuturan Reno barusan. Sedetik kemudian dia langsung tertawa melihat wajah sahabatnya yang galau. Sampai kapan kamu akan terus begini, Noval? Teriak Bu Susi, ibunya Noval. Dia kesal melihat anak laki-lakinya hanya bermalas-malasan di depan TV. Semenjak cerai dari Kania, dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan. Padahal jika diingat, dia sudah jadi pengangguran selama 8 bulan. Tapi karena memang sifatnya yang malas, dia lebih memilih untuk tidur dan menghabiskan waktu untuk menonton TV. Kamu dengar nggak sih, Noval? Bentak Bu Susi lagi ketika melihat anak sulungnya tetap santai di depan TV. Apa sih, Bu? Berisik tahu nggak? Balas Noval kesal. Konsentrasi pecah saat ibunya terus merepet sepanjang hari. Gimana nggak berisik? Kamu tahu kan, uang tabungan ibu sudah habis semuanya. Sekarang sudah saatnya kamu mencari kerja untuk kebutuhan hidup kita semua, keluh Bu Susi lagi. Dia menjatuhkan bokongnya di sofa yang sudah mulai luput. Sofa itu adalah pemberian Kania dulu ketika baru saja menikah dengan Noval anaknya. Noval capek, Bu, ngasih lamaran kerja ke sana ke sini, tapi tidak satu pun yang mau nerima aku. Terang Noval berusaha membela diri. Dia tidak mau dituduh malas oleh ibunya sendiri. Baru juga 2 perusahaan kamu coba. Kalau gitu kamu kerja aja di pabrik sepatu punya teman ibu. Gimana? Tanya Bu Susi mencoba menawarkan pekerjaan pada Noval.
Dia sangat berharap agar Noval bisa bekerja dan menghasilkan uang, karena sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan di rumah ini. Rumah milik Noval sudah disita oleh pihak bank karena mereka tidak sanggup membayar tunggakan. Sedangkan tanah hasil bagi dua dengan Kania tidak laku-laku karena Noval membuat harga yang terlampau tinggi. Sedangkan Siska sedang membutuhkan banyak biaya untuk persalinannya bulan depan. Walaupun sudah jatuh miskin, Siska menolak untuk melahirkan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Dia bilang gengsi dan terlalu malu untuk berobat secara gratis. Apalagi dia tidak mau melahirkan di bidan desa, takut jadi bahan gibah orang-orang. Padahal nyatanya sudah menjadi rahasia umum jika dia mengandung anak di luar nikah. Apalagi ditambah dengan berita yang tersebar jika mereka ditipu oleh calon suaminya. Tapi itu sama sekali tidak disadari oleh Siska yang masih berharap bisa menemukan laki-laki lain yang lebih kaya.